selamat sore dok. Dokter Selamat Anissa kan? sore, ya Dokter Anissa di sini dengan siapa? Dengan Dokter Nanda dok dari Dokter Mars Nanda. Indonesia. Oh ya, Oke, sudah siap untuk bisa mulai sharing sessionnya dok? Untuk siap Dokter karyawan Nanda. Iya, Komeng? baik. Sudah ya dok ya. Saya Baik. matikan video. Sharingnya dari Eka ya dok ya, berarti ya Baik. kontrolnya ya. Iya. Oke, silakan dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya ya. Untuk yang menjalankan ibadah puasa agar tetap kuat dan semangat, dan untuk kita semua tetap sehat ya, baik yang tidak menjalankan juga tetap sehat semua. Saya diberikan tugas untuk memberikan requestnya yang sedang hot saat ini ya. Hot issue adalah mengenai vaksin COVID-19 ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi COVID-19, COVID-19 adalah penyakitnya, sementara virus yang menyebabkan penyakitnya adalah SARS-CoV-2. Ya, bagaimana kita sedikit mengenal bagaimana infeksi virus ini, kita lihat untuk gambaran besarnya. Ini adalah gambaran virus SARS-CoV-2 yang akan menginfeksi biasanya melalui droplet, melalui batuk, ludah ataupun berbicara ya, masuk ke dalam saluran baik, alhamdulillah. Ya, kita kembali sedikit, maka virus ini entrance-nya adalah selalu melalui saluran nafas. Walaupun WHO dan Center of Disease Control juga mengingatkan kita akan dua lubang lainnya, yaitu mata dan hidung ya. Jadi ini bisa dari, tentu saja saluran nafas bisa dari hidung, mulut, dan satu lagi mata. Jadi lubang ini harus kita usahakan lindungi karena merupakan entrance dari virus SARS-CoV-2 ini. Nah, kemudian masuk, ini adalah infeksi alami di mana akan berikatan dengan reseptor ACE2 ya. ACE2 ini adalah di permukaan sel dari saluran nafas kita. Setelah virus ini berikatan dengan reseptor ini, jadi seperti pintu gerbangnya ya, seperti pintu masuknya, karena untuk masuk ke sel tentu saja harus ada reseptor atau pintu gerbangnya. Masuk ke dalam yang akan bereplikasi virus tersebut. Nah, infeksi ini akan memicu sistem respon imun manusia secara alamiah. Ini jika infeksi terjadi secara alamiah. Apa saja yang dipicu atau dikeluarkan atau dibentuk adalah sel B ya, yang akan membentuk antibodi yang nanti akan menghalangi infeksi virus berikutnya. Jadi ini adalah daya tahan tubuh kita, sel B dan sel T. Sel T juga akan bisa menghancurkan sel-sel tubuh kita yang sudah terinfeksi oleh virus. Nah, bagaimana? Tapi kan ini pada infeksi alamiah. Ya, bagaimana akhirnya kita memerlukan vaksin agar bisa menciptakan yang ini, daya tahan kita, sel imunitas kita, sel B dan sel T ini agar dapat terbentuk sebelum terjadi infeksi yang alamiah. Mengapa? Ya, karena jika ini terjadi melalui infeksi alamiah membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa hari bahkan minggu, untuk timbulnya pertahanan tubuh manusia ini. Di mana antibodi sel B ini membutuhkan waktu hari hingga minggu, dan sel T ini juga membutuhkan waktu juga ya, walaupun dia lebih cepat. Dan untuk menunggu sampai terbentuknya sistem imun tubuh manusia ini, maka dapat terjadi perburukan dari infeksi COVID-19 yang kita sebut sebagai infeksi berat atau pneumonia berat atau gagal napas. Jadi tujuan vaksinasi adalah melatih atau membentuk sistem imun kita untuk membentuk antibodi sel B tadi ya, dan sel T juga, dan membentuk memori. Jadi kalaupun sudah antibodinya sudah menurun di kadar sistem darah kita, maka ada yang disebut sebagai sel memori atau sel memori sel beta dan B dan T yang akan membuat produksinya tidak selama, jadi lebih cepat jika terkena infeksi. Dan juga apa pentingnya kita melakukan vaksinasi adalah menciptakan herd immunity. Apa itu herd immunity yang didengung-dengungkan oleh orang ya, dan oleh seluruh dunia internasional, betapa pentingnya herd immunity atau community immunity ini adalah sistem pertahanan tubuh di mana sebagian besar
ya. Pada virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 dikatakan angkanya adalah diperlukan sekitar 70%, walaupun ini masih debatable ya, masih ada yang setuju dan tidak. Dibutuhkan 70% populasi kebal terhadap infeksi. Dengan cara apa? Ya bisa dengan vaksin, bisa dengan infeksi alamiah, sehingga penularan virus akan menurun. Kenapa? Karena kalau sebagian besar orang sudah pernah memiliki sistem imun terhadap virus SARS-CoV-2 atau COVID-19, baik melalui vaksinasi maupun infeksi, maka kan dia sudah kebal, 70% ini sudah memiliki daya tahan, sehingga rantai penularan akan menurun atau berhenti. Sehingga secara tidak langsung individu yang beresiko, yang memiliki daya tahan lemah ya, yang sebenarnya 30%-nya lagi ya, andai kita anggap 30%-nya tidak memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19, dia tetap ikut terlindungi oleh yang 70% ini, karena dia resiko untuk bersentuhan dengan individu yang terinfeksi menjadi kecil, sehingga secara tidak langsung ikut terlindungi oleh sebagian besar. Hal ini sama seperti virus campak, virus cacar zaman dahulu ya, dimana sebelum ditemukan vaksin angka mortalitas dan penularan sangat tinggi, tapi begitu ditemukan vaksin sangat menurun rantai penularannya ya, dan angka yang terinfeksi campak, cacar itu jauh menurun dan tidak menjadi terlalu berbahaya, dan otomatis karena penularannya menurun, laju infeksinya menurun, maka angka mortalitas pun menurun karena sudah tercapai herd immunity oleh vaksin. Ini tadi sedikit di highlight kembali ya dari gambar yang tadi. Apa tujuan kita vaksin ini adalah pembentukan sel sistem imun, sel B dan sel T ya. Sel T juga bisa menurunkan banyaknya virus, dan karena untuk menghancurkan juga virusnya. Kalau sel B adalah antibody ya, dia akan menghalangi ikatan virus dengan reseptor yang tadi pintu gerbang ini, nanti akan dihalangi oleh antibody. Jadi seperti satpamnya kita yang menghalangi di depan pintu gerbang dari sel pernafasan tadi ya. Slide. Kalau sel T dia seperti bom gitu ya, wah itu ada di sana penandanya, dia menandai, dia marker nih virus sudah masuk ke dalam sel, itu dihancurkan ya. Kedua jenis ini adalah yang utama untuk sistem tubuh pertahanan kita untuk menghancurkan virus. Apa itu vaksin? Secara umum vaksin adalah suatu preparat biologis yang menciptakan kekebalan aktif yang didapat ya terhadap penyakit infeksi tertentu. Ya, pada kasus ini adalah terhadap penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS ya, SARS-CoV-2 ya, bukan SARS-CoV-1 ya. Suatu vaksin biasanya mengandung virus tersebut, atau ada juga yang diciptakan atau sintetik. Jadi bisa itu diciptakan menyerupai virus penyebabnya untuk memicu, karena kan tujuannya hanya untuk merangsang pembentukan sistem imun. Jadi bisa aja dengan mikroorganisme penyebab ataupun dibuat yang menyerupai virus tersebut. Nah, sedikit kita fokus kepada komponen dari virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Ini adalah kita harus ingat penonjolan di permukaan virusnya yang kita sebut spike protein. Ini kita harus tahu karena ini merupakan target penting untuk pembuatan vaksin. Kenapa enggak semuanya? Kenapa hanya komponen yang seperti antena di permukaan virus inilah yang kita ambil? Karena ini dianggap dari penelitian paling efektif untuk memicu timbulnya sistem pertahanan tubuh. Jadi diambillah spike protein ini. Ada juga yang menggunakan ini protein juga, nukleokapsid protein. Jadi ini adalah komponen-komponen bagian dari virus yang digunakan untuk memancing sistem imun. Dibuat yang paling memicu ya, paling bersifat antigen atau paling memicu dan paling penting saat ini adalah spike protein dan nukleokapsid. Ya, kenapa nggak semuanya tidak efektif?
dan lebih complicated. Pada virus-virus tertentu memang ada yang menggunakan seperti yang kita gunakan sekarang, Sinovac itu menggunakan seluruh bagian virus ini, tapi tetap saja yang menjadi target utama adalah spike protein. Ini adalah pintu gerbangnya, ACE reseptornya, ya. Host ini adalah pagernya lah, pagar mau masuk ke dalam sel tubuh atau menginfeksinya. Dan ini kenapa perlu dirinci seperti ini adalah tonjolan-tonjolan protein di atas permukaan virus. Ini sedikit perlu, walaupun sedikit untuk ada bayangan bagaimana apakah vaksin itu. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam the big five atau the big seven dari vaksin-vaksin yang sekarang sedang dikenal. Ya, kita sudah tahu yang namanya CoronaVac, ya, atau Sinovac, ya. Di sini nanti ada. Kemudian itu adalah virus yang kita sedikit. Nah, Sinovac yang sudah kita gunakan sejak 13 Januari 2021, produksi dari China, ya, atau nama lainnya adalah CoronaVac. Ini sudah mulai digunakan, ya, baik merupakan pada terutama populasi yang beresiko maupun petugas medis maupun orang yang memang dalam pekerjaannya harus setiap hari bertemu dengan orang terpapar sehingga resikonya tinggi. Ini sudah dilakukan. Ya, ini merupakan whole inactivated virus SARS-CoV-2. Artinya komponen virusnya utuh, tapi dibuat tidak aktif sehingga tidak bisa bereplikasi, ya. Jadi dia tidak aktif dan tidak berbahaya lagi dengan komponen yang disebut beta propiolakton, sehingga dibuat tidak aktif, sehingga tidak akan menyebabkan penyakit. Tapi karena dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, dia kan memiliki protein ini kan, spike tadi kan yang saya bilang, ingat. Nah, itu akan memicu sistem imun. Jadi sistem imun tetap akan terpicu tapi dia tidak berbahaya. Ini sudah kita kenal. Kemudian ada juga yang kita katakan sekarang adalah Pfizer. Nah, ini berbeda karena dia merupakan virus mRNA. Ya, ini diingat dulu, nanti kita akan kembali ke sini. mRNA adalah bagian komponen dari virus. Jadi hanya materi pembawa genetik. Ya, anggaplah dia resep dari pembawa materi genetik tersebut. Jadi tidak keseluruhan virusnya. Hanya materi kode genetik yang digunakan. Jadi part of virus, ya. Kemudian kita punya Moderna yang mirip dengan Pfizer. Sama, ini adalah materi kode genetiknya saja. Jadi tidak keseluruhan virus. Mungkin kalau kita kembali, dia hanya yang bagian RNA di dalam ininya saja, dalam inti sel. Sehingga tidak keseluruhan virus yang tidak diaktifkan seperti yang CoronaVac atau Sinovac yang sudah kita tahu. Nah, apa kekurangannya? Karena hanya materi genetik dalamnya saja yang harus dibungkus, kan harus ada pembungkusnya. Itu komponennya lemak. Pembungkusnya ini, lemak ini tidak stabil, mudah rusak. Sehingga kekurangannya adalah dua vaksin mRNA ini harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius, dan pada Moderna bisa sedikit lebih panas, tapi tetap tidak mudah mencari distribusi ke daerah-daerah pelosok dengan minus 20 derajat. Kemudian kita punya juga yang disebut Oxford atau AstraZeneca, yang sekarang saya baca di media sudah dibeli oleh Bapak Presiden dan sudah akan didistribusikan. Dan beberapa orang juga mengkhawatirkan bahwa ini katanya bisa mengakibatkan trombosis. Tapi ternyata kejadiannya sangat kecil dan kerugian dan keuntungan untuk divaksin dan tidaknya jauh melebihi lebih untung jika divaksin. Sehingga efek samping tersebut sangat kecil dan bisa diabaikan atau hanya melalui observasi atau monitoring, sehingga kalau terjadi segera ke dokter. Nah, ini kita sebut sebagai virus vector. Nanti kita lihat apa itu virus vector. Dia sama, materi komponen kode genetiknya saja, tapi dia yang pembungkusnya bukan lemak. Kenapa? Supaya bisa di kulkas biasa. Pembungkusnya adalah virus juga, tapi yang tidak berbahaya, adenovirus, seperti virus flu biasa.
ya. Jadi dia dibawa oleh materi komponen genetik SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, dibawanya oleh virus flu, seperti itu kurang lebih. Kemudian ini juga Janssen sama seperti itu ya, cuman ini juga masih ada isu tentang mengenai keamanan. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, ini tadi ya, mRNA vaksin dari Pfizer dan Moderna ini ya hanya seperti shopping list atau resipe. Jadi hanya resepnya saja yang dibawa oleh, kalau mRNA vaksin dia oleh lipid lemak biasa, sehingga harus di kulkas yang minus 70 ya. Ini adalah beberapa vaksin yang sudah di-approve oleh WHO ya, AstraZeneca, Sinovac ya. Kemudian kita juga punya Sinopharm. Sinopharm sudah digunakan di Indonesia untuk vaksin-vaksin gotong royong ya, mungkin private ya. Jadi bukan dari pemerintah, tapi ini apa bedanya? Ya, dia hampir sama dengan Sinovac atau sama, jadi virus whole virus, jadi seluruh virus yang sudah tidak diaktifkan, jadi utuh dia, sama seperti Sinovac. Tapi dia menurut data penelitian efektivitasnya bisa mencapai di atas 80%. Kalau Sinovac masih sekitar 60-70%. Ya, Sinopharm lebih efektif untuk efikasinya ya. Kemudian kita ada Moderna tadi dan Pfizer yang hampir sama ya, hanya bedanya Moderna tidak sampai minus 70. Kita juga punya di sini, kita punya Pfizer ini ya. Ya, slide. Ini tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah AstraZeneca dan Johnson & Johnson, di mana virus materi kode genetik tersebut dibawa oleh virus lain ya, dibawa oleh virus. Jadi dalamnya adalah materi genetik virus SARS-CoV-2, tapi luarnya adalah virus flu biasa. Ya, ini slide terakhir saya. Ini adalah slide terbaru ya dari penelitian-penelitian, pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para ahli untuk menciptakan vaksin-vaksin. Ini adalah tadi virus lengkap yang inaktifkan ya, ada juga yang dilemahkan, tapi itu tidak digunakan di India, tidak digunakan. Kalau hanya dilemahkan, khawatirnya dia ada yang bangun, jadi tidak digunakan, belum di approve, jadi pakainya yang inactivated. Kemudian ada yang menggunakan hanya berdasarkan protein permukaannya saja, jadi tidak keseluruhan komponen. Tadi udah ada gambarnya ya. Kemudian ada yang materi genetiknya saja, mRNA ya, dan ini adalah virus vector ya, tadi virus vector, jadi dia virus membawa virus ya, dan virus like protein. Apa tujuannya? Semuanya sama, membentuk antibodi dan sel T, dan untuk ketahanan sistem imun kita jika infeksi yang sebenarnya masuk sudah terlatih. Tapi jangan lupa, untuk yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tetap harus memakai masker ya, tetap menutup mulut jika batuk ya, kemudian tetap mencuci tangan, menjaga jarak 1,8 sampai 3 meter jika bisa, dan mencegah kontak dan semua yang sudah dianjurkan. Demikian dari saya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Dok Anissa atas pemaparannya, cukup komplit gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman PTBC, bagaimana vaksin, penjelasan dari vaksin tadi, atau masih ada mitos-mitos atau ketakutan-ketakutan lain gitu ya terkait dengan vaksin di luar sana yang mengakibatkan teman-teman mengurungkan diri untuk rencana vaksinasi yang akan dilakukan. Silakan, ada pertanyaan? Saya belum lihat ada di kolom meeting seksi. Boleh bertanya nggak? Saya langsung, silakan open sekarang Ibu. Ya Bu. Sekarang dipakai itu di Indonesia Sinovac sama AstraZeneca. Betul. Kalau nggak salah. Nah, apakah kedua vaksin ini sama efektifnya, dan apa ada efek sampingnya nggak? Apakah dua-duanya sama bagusnya? Kayak gitu sih aku mau tanyanya. Terima kasih. Sengaja untuk fakta dan mitos saya pancing dari pertanyaan saja, karena terlalu banyak mitos-mitos
Jadi saya hanya ungkapkan fakta-faktanya aja Dokter Nanda. Nanti mitosnya dari pertanyaan seperti ini. Apakah bedanya? Ya, bedanya adalah seperti kita ketahui tadi ya, kembali ke gambar slide bahwa Sinovac adalah komponen vaksin itu adalah virus, benar-benar virus COVID-19 yang sudah tidak diaktifkan. Jadi full ya. Sementara dan kalau AstraZeneca dia adalah hanya komponen materi genetiknya saja yang dibawa oleh virus lain. Berdasarkan itu dari segi prinsip, dari segi efektivitas tentu saja kita harus menggunakan data penelitian. Dari data penelitian Sinovac itu di Indonesia sekitar 65% ya efektivitasnya. 14 hari setelah suntikan yang kedua ya, yang berjarak 2 minggu ya, walaupun ada rekomendasi 3 atau 4 minggu. Jadi hanya sekitar 65%. Walaupun ada data di Turki, di Brazil yang mencapai 80%, tapi nampaknya kita lebih konsisten dengan data yang masih di bawah 70%. Sedangkan untuk AstraZeneca itu efektivitasnya bisa mencapai lebih dari 80%. Sehingga secara penelitian nampaknya memang efikasi atau efektivitas vaksin itu AstraZeneca lebih tinggi. Ya, hal ini bisa dimaklumi karena materi genetik yang diliputi lagi oleh virus yang jadi materi genetiknya itu atau kode genetik virus COVID-19 dibawa oleh virus flu, sehingga ini lebih bersifat antigenik kita sebutnya, sehingga lebih efisien untuk merangsang pembentukan sistem imun. Jadi kita ambil simpelnya gini, kalau semakin banyak maling yang masuk ke rumah seseorang, tentu saja satpam yang bereaksi akan semakin banyak, bukan? Jadi semakin itu efek aksi dan reaksi. Jadi kalau yang datang banyak, otomatis sistem imun yang terpicu juga lebih banyak. Kurang lebih begitu. Dia dianggap lebih bersifat antigenik, ya, lebih efektif atau lebih robust, ya, bahasa sainsnya adalah lebih robust untuk lebih kuat untuk memicu sistem imun sehingga lebih efektif. Tapi tentu saja semakin antigenik dan semakin efektif, ada kemungkinan disinyalir efek sampingnya juga sedikit lebih tinggi. Walaupun secara keseluruhan tentu saja vaksin yang sudah di-approve oleh FDA berarti sudah bisa dikatakan aman. Apa itu aman? Tidak ada reaksi yang berbahaya atau mengakibatkan kematian. Jadi tetap masih masuk range aman, tapi ada kemungkinan AstraZeneca efek sampingnya mungkin sedikit lebih tinggi. Oke, jadi seperti berbanding terbalik gitu ya dok ya, antara efikasi dengan efek sampingnya. Betul, gitu ya dok. Betul. Karena mau tidak mau seperti itu. Semakin antigenik, kemungkinan untuk terjadinya efek samping yang notabene tentu masih dalam batas aman itu tentu akan lebih tinggi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Sudah jelas ya Bu Lanti ya, apa ada pertanyaan lagi Bu? Oke. Kalau efek sampingnya boleh tahu nggak kira-kira apa sih? Ya, jadi efek samping dari vaksin yang berdasarkan penelitian bisa rasa sakit pada tempat penyuntikan, rasa gatal, ya, yang sering seperti itu, demam, ya, nyeri-nyeri otot, itu yang paling sering. Sehingga jika hal ini cukup mengganggu, bisa ke dokter untuk diberikan obat-obatan ringan yang memang pada prinsipnya hanya simptomatik atau membantu, karena pada prinsipnya tidak berbahaya. Oke dokter, thank you. Thank you Bu Lanti pertanyaannya, dan thank you Dok Anissa atas jawabannya. Dok, boleh open video nih dok biar teman-teman tahu nih Dokter Anissa mungkin yang di Cibubur nanti mau konsul gitu ya dok, yang tadi baru join. Aku masuk ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Terkait dengan sel T. Sel T itu adalah imun kita, mengenai memory base tadi kan disampaikan. Bagaimana cara agar mempertahankan memori dari sel T tersebut dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ini merupakan subjek yang selalu menjadi hot subject atau interest subject untuk para peneliti di seluruh dunia. Bagaimana mempertahankan kadar antibodi dan sel T dan
setelah pun kadar itu turun, karena kan ada beberapa penelitian mengatakan setelah divaksin atau setelah infeksi alamiah itu kadar antibodi akan menetap ya minimal 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang 9 bulan. Sedikit sekali sampai 1 tahun. Dan setelah itu kadar antibodinya yang diproduksi akan turun. Tapi kita punya yang namanya sel memori, sehingga jika pun turun ya, maka sel memori ini akan membuat pembentukan selanjutnya jika terjadi infeksi itu tidak lama, jadi cepat. Dan ini masih terus dalam penelitian, angka yang fix berapa lama antibodi ini akan menetap setelah infeksi atau setelah pemberian vaksin, yang implikasinya adalah berapa lama seseorang harus divaksin ulang atau di booster jika kadarnya sudah turun. Karena ini bukan topik yang mudah, mengingat membutuhkan penelitian yang banyak dan banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi secara umum kadar antibodi akan protektif. Jadi kalau kita habis infeksi atau habis vaksin, ya kalau habis vaksin kan tergantung jenis vaksin, tapi harusnya 2 minggu sudah ada kekebalan, tapi terbagus 1-2 bulan. Itu katanya lagi tinggi-tingginya. Setelah infeksi pun alamiah juga seperti itu, masih tinggi sampai 3 bulan. Setelah 6 bulan secara umum akan turun. Tapi sel memori, penelitian mengatakan sel memori yang tersimpan di chipnya sistem imun kita itu bisa bertahan hingga 5-10 tahun. Sehingga kalaupun terkena ya tidak akan menjadi berat karena akan terbentuk lebih cepat karena sudah ada sel memori. Terbentuk pertahanan tubuhnya tadi ya, sel B dan sel T. Oke, Dok. Jadi belum ada sebenarnya, jawabannya. Vaksinasi itu bukan benar-benar artinya divaksin terus bebas. Betul. Nggak kena COVID ya, Dok ya. Betul. Kan kita preventif ya, Dok. Jadi lebih kepada persepsinya vaksin adalah mencegah untuk terjadinya komplikasi lebih lanjut kalau ternyata teman-teman kena gitu ya, Dok ya. Sama halnya dengan jenis vaksinasi yang lain tentunya ya, Dok ya. Betul. Seperti teman-teman mungkin di sini melakukan setiap tahunnya vaksinasi influenza. Nah, halnya juga sama seperti itu ya, Dok. Nah, berarti Betul. masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Berarti kalau sudah divaksin menggunakan masker, apakah dapat mengurangi terinfeksi kalau melakukan perjalanan keluar kota? Itu, Dok. Mungkin tadi sebenarnya sudah ada ya di dalam slide Dr. Anissa ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok? Baik, terima kasih Dr. Nanda. Jadi kembali lagi kepada prinsip vaksinasi. Ya. Pertama, banyak faktor. Pertama, dari faktor individunya tersebut, setiap orang berbeda kemampuan untuk setelah diberikan vaksinasi, berapa kemampuan orang tersebut atau setinggi apa kemampuan orang tersebut untuk membentuk kekebalan tubuh. Satu dari faktor orangnya. Kedua dari faktor cara pemberian, cara penyuntikan. Ketiga yang tentu saja sangat penting dan utama adalah vaksin itu sendiri. Jenisnya yang mana? Dari penelitian efektivitasnya berapa persen? Ya. Misalnya dari AstraZeneca kita ambil contoh yang berani mengklaim bahwa efektivitasnya di atas 80%. Ya, dia berasal dari UK. Dia juga mengklaim bahwa dia bisa melindungi varian yang berasal dari B117 yang belum tentu berlaku pada Sinovac. Misalnya seperti itu atau belum bisa mengklaim karena belum ada penelitiannya. Karena penelitian mengenai sistem imun ini sangat sulit untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya, jika jenis vaksinnya kita ambil contoh, anggaplah kita gunakan AstraZeneca yang mengklaim dia efektivitasnya di atas 80% 2 minggu setelah penyuntikan yang kedua. Ya, yang berbeda penyuntikan pertama dan kedua berbeda 28 hari. Ya. 14 hari setelah vaksin yang kedua mengklaim bahwa bisa melindungi lebih dari 80%. 100% untuk infeksi sedang berat. Jadi dia mengklaim bisa melindungi 100% terhadap infeksi sedang berat, bukan 100% terhadap infeksi. Ngerti ya? Jadi bisa saja terkena infeksi tapi tidak bergejala karena sudah divaksin. Bisa saja terkena infeksi tapi yang tidak bergejala OTG ya. Bisa saja terkena tapi ringan. Itu 80%. Tapi kalau sedang berat dia bilang tidak akan jadi berat
100% melindungi terhadap infeksi berat, misalnya seperti itu. Ada juga yang vaksin yang mungkin berani mengklaim pada pasien yang memang daya tahannya baik ya, atau individu yang daya tahannya bagus, bisa benar-benar mencegah infeksi, bahkan bergejala, bukan hanya tidak bergejala tapi mencegah infeksi. Nah, ini tentu terpengaruh hal-hal yang tadi tergantung berbagai faktor. Jadi kalau karena kita tidak tahu kita masuknya ke individu yang mana ya, apakah setidak-tidaknya kita tahu tidak akan jadi berat, sedang berat, seenggaknya ringan. Tapi kalau daya tahan kita bagus pun jangan-jangan dia bisa mencegah infeksi. Bayangkan, dia bisa mencegah infeksi, tapi pada beberapa orang dia tidak mencegah infeksi tapi mencegah gejala. Jadi tetap terinfeksi tapi tidak bergejala karena sudah vaksin. Bisa seperti itu. Nah, jadi tentu kesimpulannya ya tetap harus dilakukan pencegahan dari metode penularan tersebut. Demikian Dokter Nanda. Jelas ya, mudah-mudahan Pak Muhammad Guntur ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Tetap menggunakan masker, infeksi mengurangi betul gitu ya, tetapi kalaupun terinfeksi tidak menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut Ya. lah. Paling tidak kita sudah diproteksi gitu ya. Lalu terkait dengan long COVID tuh, apa sebenarnya apa sih penyebab dari long COVID gitu ya? Lalu vaksinasi ini kan targetnya juga belum mencapai anak-anak kurang dari 18 tahun ya dok. Nah itu bagaimana nanti kira-kira penelitian ke depannya? Apakah nanti target anak itu akan menyusul di tahun depan, atau karena memang terinfeksi untuk anak-anak itu kasusnya lebih rendah gitu dok? Maka dari itu pertanyaan ini kira-kira jawabannya gimana dok? Ya, ada alasannya mengapa anak-anak di bawah 18 tahun itu tidak menjadi prioritas atau tidak menjadi yang prioritas untuk diutamakan untuk vaksin dan tidak terlalu menjadi topik ya, karena biasanya anak-anak dari penelitian ya, bukan biasanya, dari penelitian anak-anak yang terkena COVID-19 biasanya tidak bergejala dan atau sangat ringan gejalanya. Kenapa? Ada beberapa teori bahwa disebabkan oleh sistem sel T-nya yang belum matang, sehingga kita tahu kenapa COVID menjadi berat karena adanya cytokine storm atau badai cytokine, atau bahasa awamnya adalah reaksi radang yang berlebihan. Ya, virusnya mungkin udah nggak ada, malingnya udah nggak ada, tapi rumahnya berantakan, hancur semua, ditembakin gitu misalnya sama sistem imun, ya rumahnya rubuh. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, pada anak-anak karena sistem imunnya belum matang, sehingga tidak terjadi reaksi radang yang berlebihan. Itu salah satu teori ya, sehingga COVID-19 tidak berbahaya ya. Biasanya mungkin lebih dari 90% infeksi virus COVID-19 pada anak-anak hanya tidak bergejala atau sangat ringan, sehingga pemberian vaksin pun menjadi tidak prioritas untuk saat ini, sampai saat ini. Jika nanti ada kasus atau ada penelitian baru, tentu saja akan dilakukan panduan yang berbeda. Pertanyaan kedua adalah mengenai long COVID yang juga sekarang sedang menjadi hot issue, adalah 1,5 bulan atau di atas 1,5 bulan, di atas 2 bulan setelah infeksi post akut COVID, pasien masih merasa keluhan, saya kok belum sehat ya. Itu dari beberapa organ ya, dari sistem saraf pusat ada yang merasa mudah lupa, sakit kepala, dari jantung ada yang berdebar-debar, ada yang sesak, dari paru ada yang masih batuk, ada sesak, dari bernafas terasa berat ya, dan berbagai sistem organ lainnya hingga kekentalan darah. Padahal sudah lebih dari 1,5 bulan atau lebih dari 2 bulan dinyatakan sembuh dari COVID-19, sehingga timbullah yang kita katakan sebagai long COVID atau post acute COVID. Jadi sudah lewat acute-nya, tapi kenapa masih ada keluhan? Faktornya sangat banyak ya, sedang dalam penelitian. Seperti itu. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya masuk ke pertanyaan yang sebelumnya belum dibahas oleh Dokter Anissa ya. Bagaimana jika seseorang telah 2 kali divaksin, tapi ternyata tidak terbentuk dok untuk sistem imunnya? Apakah orang tersebut perlu mengurangi vaksinasi? Jadi apakah, mungkin pertanyaan pertama
sesuai dengan targetnya, kita perlu vaksin ulang nggak gitu. Jadi berapa lama tuh jangka untuk vaksinasi berikutnya kalau memang harus vaksin ulang atau booster gitu dok? Baik, nah ini pertanyaan yang kita harapkan. Pertanyaan mitos ya. Mitosnya adalah jika setelah divaksin 2 kali dan diperiksa, padahal nggak ada yang suruh periksa ya, tidak ada rekomendasi untuk periksa dan diperiksa ternyata titer antibodinya tidak mencukupi batas tertentu, wah berarti vaksinnya dianggap tidak adekuat. Ini adalah mitos ya. Kemarin kita sudah sudah melakukan seminar untuk permasalahan perlukah memeriksa kadar titer antibodi setelah vaksin yang kedua. Tidak perlu ya. Rekomendasi internasional dan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia juga sudah menyatakan setelah divaksin 2 kali maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena akan menyesatkan. Pertama, pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai standar yang memang betul dilakukan di bidang riset. Jadi di lab penelitian yang sangat canggih, yang sangat teliti untuk benar-benar melihat kadar antibodi, dan ini tidak dilakukan untuk prosedural umum. Ini hanya untuk tujuan penelitian dan itu tidak ada, dan itu bukan di lab-lab komersil yang ada di kita. Itu hanya untuk penelitian dan penelitian mengenai vaksin dan sistem imun. Jadi tidak ada, pertama metodenya, mesinnya tidak sesuai yang memang seharusnya kalau untuk penelitian itu. Kedua, belum ada titer antibodi yang ditetapkan di seluruh dunia. Wah, kalau titer segini berarti dia nggak protektif nih. Kenapa? Karena yang diukur hanya sel antibodi atau sel B atau kadar antibodi. Padahal kita tahu ada yang pertahanan dari temannya, si sel T, yang justru dianggap lebih penting karena bisa menurunkan jumlah virus. Misalnya kadar antibodinya rendah, pertama alatnya aja sudah pengukurannya tidak yang seharusnya. Kalaupun seharusnya, tapi cuma diukur yang antibodinya, sel T-nya enggak, maka akan misleading. Wah, berarti saya tidak terproteksi nih. Padahal dari sel T-nya mungkin sudah bagus. Jadi tidak ada rekomendasi. Ketiga, faktor tiap individu untuk ketahanan dan kekebalan setelah vaksin itu juga sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi dan hampir dipastikan dari beberapa penelitian ya bahwa setelah vaksin setidak-tidaknya pasti akan timbul sistem imun atau pertahanan tubuh yang akan terpicu, yang akan membantu pertahanan tubuh kita saat terinfeksi, misalnya memang terinfeksi dengan virus yang sesungguhnya. Jadi tentu pasti bermanfaat. Itu sudah ada statement seperti itu, pernyataan seperti itu dari para ahli-ahli vaksin. Jadi nggak usah dicek lagi. Demikian. Jadi itu misleading sih, mitos. Bukan standar prosedur ya dok ya? Bukan, dan tidak ada rekomendasi. Vaksin influenza juga kita nggak pernah cek titer antibodi influenza kan ya dok ya? Vaksin apapun itu vaksinnya gitu. Kata polio juga kita nggak pernah cek sebenarnya untuk vaksin dan polio. terakhir, gitu ya. kalaupun nanti dia rendah, tidak ada anjuran untuk divaksin ulang. Jadi buat apa juga diperiksa? Kalau tidak ada Kecuali anjuran nanti apapun. keluar, Ya. kecuali mungkin nanti kalau keluar prosedur booster rencana apakah 1 tahun sekali atau tadi yang dokter Ya, sampaikan nanti 1 tahun akan sekali, sedang dalam gitu ya, penelitian. itu kan Betul Dokter Nanda, betul sekali. betul. Oke, thank you dok. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkin ini pertanyaannya bukan untuk dokter Anissa ya, pertanyaan dari Bapak Satria ya Pak. Untuk program vaksin gotong royong, vaksinnya apa yang digunakan dok? Dari yang saya baca Sinovac dia dan terus terang dia result dari penelitiannya lebih tinggi dari Sinovac. Tapi harganya juga lebih mahal kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek. Betul. Ya, yang digunakan rencananya adalah Sinovac. Ya, karena kan kita kalau mencakup program untuk herd immunity seluruh Indonesia ini dan mencakup pemberian minimal 70%, mencakup kembalinya lagi kan urusan ekonomi atau anggaran ya. Betul. Ya, sehingga apalagi program pemerintah ini kan betul. Sinovac ini kan program mandiri gratis ya dok ya. Ya, itu udah baik ya. Tempat lain nggak gratis. Indonesia udah baik, ya. Jadi ya. Betul. Jadi mungkin pertanyaannya antara pertanyaan jenis
jenis vaksinnya apa nih dok? Mungkin saya mewakili teman-teman ya dok ya, pertanyaannya kalau udah divaksin yang pertama Sinovac gitu ya, lalu ikut lagi vaksin terus dia mau cari yang efekasinya lebih tinggi ke Sinovac, nah itu bisa apa enggak dok? Vaksin pertama Sinovac, kemudian Sinovac, setelah terus 1 itu dia bulan mau vaksin pakai Sinovac Sinovac. atau Sinovac terus dia ke AstraZeneca, nah itu vaksin keduanya, nah itu boleh apa enggak dok dengan jenis vaksin Untuk yang penelitian sebenarnya ada, saya baca itu untuk mereka mix 2 jenis vaksin. Mereka akan mix tapi dalam menjadi satu vaksin yang berbeda tapi dari dua jenis vaksin. Tapi kalau saat ini vaksinnya sendiri-sendiri seperti itu, maka Sinovac yang cuma 1 kali itu sama saja efektivitasnya penelitiannya di bawah 50%. Jadi kalau tidak diulang dalam 2-4 minggu yang keduanya, maka itu sama aja sudah tidak berfungsi. Nah, itu satu. Kedua, kalau kemudian setelah 2-4 minggu dia ngulangnya dengan Sinovac yang hanya 1 kali ini belum ada penelitian sih, terus terang belum ada rekomendasi untuk prosedural seperti ini. Jadi kalau memang mau vaksin lagi dengan Sinovac ya harus 2 kali juga dengan jarak 3-4 minggu. Ya lanjutkan dulu Sinovac sesuai dengan schedule vaksinnya ya dok. Iya, jadi minimal dapat 60% itu perlindungannya, efektivitasnya. Atau ya kalau mau yang saya mau yang 80, saya mau AstraZeneca atau saya mau Sinovac. Nah, Sinovac juga di atas 80%. Ya udah, Sinovac 2 kali. Oke. Mungkin saya masuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan Bu Melisa, saya ambil salah satu. Karena rekomendasi yang waktu itu ada sempat dikatakan Pfizer only 1 shot awal keluar, ternyata setelah dilakukan penelitian lagi rekomendasinya tetap vaksin itu 2 kali untuk mencapai efektivitas di atas 80% atau 100% untuk mencegah infeksi berat. Ya, paham dok. Oke. Thank you dok. Pertanyaan berikutnya dari Bu Melisa, saya ambil satu pertanyaan yang memang belum ditanyakan sebelumnya oleh teman-teman. Kalau sudah pernah sembuh COVID dok, gitu ya, pernah menjadi positif lalu akhirnya negatif gitu ya, apakah masih perlu vaksin gitu? Pertanyaannya tadi sepertinya Ya, belum ada. ini pertanyaan mitos. Jadi mitosnya kalau saya udah pernah infeksi saya tidak usah diberikan vaksin lagi. Ternyata harus, tapi direkomendasikan setelah 3 bulan. Karena kan dari penelitiannya biasanya setelah 3 bulan antibodi dari yang terbentuk alamiah dari infeksi alamiah tersebut mulai turun, sehingga bolehlah dimulai divaksin setelah di atas 3 bulan. Kenapa? Karena ada 2 teori. Teorinya adalah infeksi yang disebabkan oleh infeksi alamiah, maka untuk memicu respon imunnya itu unpredictable karena itu pada kondisi yang tidak standar. Kalau vaksin kan ada standarnya, sehingga memicu respon imunnya ada standarnya. Tadi kan dibilang dinyatakan hampir pasti efektif lah, walaupun dengan angka-angka yang bervariasi ya. Tapi kan vaksin untuk bisa dirilis ke pasaran efikasinya harus di atas 50%. Maksudnya untuk infeksi minimal di atas 50%, kayak CoronaVac, Sinovac kan dia 65% ya yang penelitian di itu di Indonesia. Nah itu di atas 50% untuk mencegah ya setidaknya yang infeksi sedang berat seperti itu. Iya, jadi ya sama halnya kembali ke awal tadi gitu ya dok ya, vaksin COVID ini sebenarnya sama dengan vaksin-vaksin yang lain yang sudah ada sekarang gitu ya dok. Sama halnya dengan influenza, kita belum pernah vaksin influenza ya tetap disarankan untuk vaksin. Walaupun gitu, kita udah pernah flu kan, ya. Betul. Jadi satu teorinya karena dia infeksi alamiah belum tentu memicu sistem imun sebagus itu. Kedua ada mutan. Nah ada varian baru yang berbeda yang kita ketahui dari UK ya, dari Afrika dan dari Brazil ya, Afrika Selatan. Nah itu juga kalau nanti ada yang kalau sekarang kan AstraZeneca katanya mengklaim bisa mencegah infeksi berat kalau yang mutan dari UK yang B1117. Nah itu berarti memang indikasi tetap harus divaksin biarpun sebenarnya sudah terkena COVID-19. Walaupun setidaknya, cuman kan kita nggak ada penelitian yang standar seperti vaksin ya. Cuman kan ada sel memori. Walaupun kalau sudah pernah terkena, harusnya kan ada sel memori yang biasa bertahan tahunan itu, sehingga tidak seprioritas, memang dikatakan tidak seprioritas yang belum pernah mengalami
infeksi alamiah COVID-19. Tetap yang prioritas yang belum pernah sih. Bisa dijawab dokter sebagai konsulen pertanyaan terkait dengan trombosis pasca vaksinasi dok, yang menurut informasinya di mungkin teman-teman baca berita gitu ya dok ya, ada efek samping terhadap pengentalan darah. Nah itu bagaimana dok kira-kira dok? Iya, memang ada beberapa kejadian di mana pasca vaksinasi terjadi penggumpalan darah atau trombosis. Namun kejadiannya sangat extremely rare, jadi sangat jarang ya. Hal ini mungkin sama juga dengan kejadian shock anafilaksis yang 1:100.000 atau 1:1 juta orang yang divaksin. Jadi pada kejadian dengan yang extremely rare seperti ini, maka perbandingan atau rasio dari keuntungan dan kerugian divaksin tentu sudah sangat jelas bahwa untungnya jauh lebih besar daripada ruginya jika tidak divaksin, apalagi angkanya kejadian sangat kecil. Jadi seperti ya, kalau jadi memang tetap harus diberikan vaksin tersebut. Yang menjadi perhatian adalah karena memang angka kejadiannya sangat jarang ya. Yang menjadi perhatian sama kan seperti shock anafilaksis. Nah sekarang kejadian alergi tipe cepat atau shock anafilaksis, jangankan disuntikan vaksin atau kan suntik vitamin C, minum panadol saja atau paracetamol saja, atau kita makan sesuatu udang atau apapun yang seharusnya tidak berbahaya saja bisa terjadi. Padahal ini kita ketahui vaksin ini sangat dibutuhkan baik untuk melatih sistem imun kita, mencegah terjadinya severe COVID-19 yang berakibat kematian, apalagi untuk peran kita menciptakan herd immunity tadi kan, untuk minimal 70% orang divaksin, sehingga jelas keuntungan divaksin ini jauh lebih daripada ketakutan akan terjadi reaksi-reaksi ini. Yang menjadi perhatian adalah kalau reaksinya ringan ya, yang bisa terjadi beberapa jam atau beberapa hari setelah pemberian vaksin, kita bisa ke dokter atau menanyakan, bisa mungkin atau kalau agak berat bisa ke unit gawat darurat, walaupun secara umum dikatakan yang lebih sering adalah reaksi ringan, sehingga logikanya cukup ke praktek poliklinik dokter saja, mungkin obat gatal atau demam ringan dan sebagainya. Itu beberapa hari. Tapi pada reaksi tipe cepat yang terjadi biasanya setengah jam, alergi tipe cepat shock anafilaksis tadi terjadinya setengah jam atau 2 jam pertama dari penyuntikan vaksin, itu harus memang dimonitoring ketat. Mungkin setengah jam pertama ada yang dikatakan observasi di dekat para medis atau dekat dokter. 2 jam pertama mungkin boleh di rumah, tapi dengan perhatian khusus jika terjadi alergi yang tadi ya. Permasalahannya pada kejadian trombus ini dia bisa terjadi di atas 3 hari, jadi bisa 5 hari setelah pemberian vaksin sebagai contoh seperti itu. Sehingga ini adalah notes khusus, walaupun kejadiannya sangat jarang ya, tapi ya boleh saya ingatkan, jika sudah vaksin di atas 3 hari, 4 hari, 5 hari, jika timbul gejala, hati-hati, tetap kita berhati-hati, tetap kita anjurkan. Jika ada keluhan apa saja yang ke arah trombus yang berbahaya atau pengentalan darah ini, jika bisa rasa pusing, ya, gangguan pandangan, telinga berdenging, rasa sesak, kaki bengkak, ya, itu harus diwaspadai walaupun kejadiannya jarang, dan karena dia terjadi bisa 5-7 hari atau 3-7 hari setelah pemberian vaksin. Demikian. Oke, ada pertanyaan juga tadi dok terkait trombosisnya. Akhirnya kalau memang terjadi penanganannya bagaimana? Seperti penanganan layaknya trombosis pada umumnya ya dok ya, tentunya ya dok ya, karena kalau ada kejadian KIPI, kejadian pasca imunisasi, tentunya akan ditangani di rumah sakit sebagaimana prosedur penanganan yang umumnya gitu ya dok ya. Tidak ada yang khusus karena ini vaksin maka penanganannya khusus, itu nggak ada sebenarnya ya dok ya, karena kan penanganannya sesuai dengan kejadian pasca infeksi yang terjadi, ya penanganannya seperti penyakit hal tersebut. Ya, trombusnya tentu akan ditangani oleh dokter spesialisasi bidang terkait hematologi. Betul. Lalu mengapa orang dengan komorbid tidak dianjurkan untuk divaksin, dan list apa saja untuk komorbid
Jadi kalau ada comorbid itu listnya apa aja nih sih dok sebenarnya untuk comorbid, list comorbid yang dimaksud dengan comorbid. Kalau memang ada, boleh vaksin apa enggak gitu ya. Kalau ternyata boleh vaksin, perlu nggak nih surat rekomendasi dokter yang merawat sebelumnya dok? Itu jadi satu pertanyaan aja nih dok, kayaknya ada beberapa pertanyaan soalnya. Silakan dok. Baik. Itu juga mitos ya, karena justru yang komorbid adalah harus diutamakan untuk divaksinasi ya. Memang awalnya di populasi yang belum ada komorbid karena untuk melihat safety atau efektivitas dan safety-nya dulu waktu itu ya. Tapi begitu dilakukan pada populasi yang tidak ada komorbid yang bermakna dan aman, sudah dianjurkan. Saat ini justru pasien dengan komorbid diabetes, bahkan gagal ginjal, bahkan darah tinggi dan sakit gagal jantung itu justru merupakan prioritas untuk dilakukan vaksinasi. Mengapa? Karena pasien-pasien dengan komorbid ini jika terkena COVID-19 resikonya adalah menjadi berat. Padahal kita ketahui vaksin ini adalah terutama mencegah menjadi berat, sehingga ini menjadi prioritas. Jadi mitos yang bilang justru tidak, tapi ada syaratnya saat mereka sedang kondisi tidak akut. Misalnya, kenapa darah tinggi di bawah 180 ya? Jangan sedang akut. Kalau dia sedang akut, hipertensinya sedang tinggi sekali, hipertensi emergensi atau urgensi, tentu saja stabilkan dulu kondisi akutnya. Gula juga di atas 200 sedang akut, stabilkan dulu, kontrol dulu ya. Tentu saja dengan dokter yang biasa menangani boleh. Seperti itu. Apakah harus ada surat rekomendasi? Boleh. Tidak pun tidak apa-apa karena sesuai dengan SOP-nya di sana sudah ada dokter yang akan menangani saat mau suntik vaksin. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang berkaitan dengan komorbid atau autoimun dan lain sebagainya. Ada pertanyaan spesifik, apakah G6PD itu bisa divaksin dok? Ya. Karena tampaknya literatur terkait hal ini masih terbatas. Ya. Gimana dok? Untuk pasien kanker G6PD sebenarnya tidak ada rekomendasi khusus untuk melarang penundaan vaksin, tetap diberikan. Tapi ada protokol-protokol tertentu yang memang harus diikuti. Dan pengamatan efek samping yang mungkin harus lebih ketat lagi. Jadi sebenarnya untuk vaksin G6PD nggak ada masalah, vaksin aja. Kecuali memang mungkin lebih harus hati-hatinya vaksin mengandung zat pembawa ya, zat kimia atau pembawa. Tapi kan tidak ada penelitian yang menganjurkan tidak boleh. Tapi ada zat pembawa yang mungkin bisa berefek pada G6PD atau stabilitas membran eritrositnya. Lalu pertanyaan spesifik lagi nih dok, kalau ada yang udah pernah kena pneumotoraks gitu ya, apakah ada hubungan dengan vaksin? Mengingat kandungan vaksin itu adalah virus yang dilemahkan dan virus tersebut masih mencari organ terlemah dalam tubuh. Mitos. Jadi pasien setelah pneumotoraks tidak ada kaitan dengan vaksin, justru dia harus divaksin untuk mencegah menjadi berat jika terkena infeksi alaminya. Mitos. Ya. Oke. Ada usia minimal nggak sih dok? Minimal dan maksimalnya untuk bisa menerima vaksin. Kalau minimal kan tadi 18 tahun ya dok ya. Jadi usia 18 tahun ke atas. Maksimalnya ya di atas 60 tahun pun juga wajib vaksin ya dok. Sepertinya saya belum membaca ada usia maksimal. Di atas 90 saja masih bisa divaksin. Betul. Justru mereka paling riskan ya dok ya, yang wajib divaksin duluan gitu ya dok ya. Betul. Oke. Kalau memang sudah divaksin yang pertama, lalu vaksin kedua tidak bisa karena sakit dan lain sebagainya, berapa lama sih dok batas waktu vaksin kedua untuk bisa tetap efektif dilakukan? Kalau tadi dokter bilang 14-28 hari untuk vaksin kedua, tapi ternyata dalam schedule-nya peserta sakit nih dok, akhirnya harus mundur lagi. Gitu. Apakah harus mengulang lagi dari yang ke-1 atau tetap dilakukan yang kedua meskipun mundur? Tergantung jenis vaksinnya. Kalau Sinovac atau CoronaVac, kalau hanya 1 kali kan dia masih efektivitasnya di bawah 50%. Jadi kalau belum dilakukan yang kedua dia belum berpengaruh. Kalau ternyata lewat dari 1 bulan, ada kemungkinan. Kalau terlalu lama lewatnya dari 1 bulan, ada kemungkinan dia tidak bisa mencapai angka efektivitas yang diharapkan yang di atas 65% tadi.
Sehingga mungkin kalau lebih terlalu lama lewatnya dari 28 hari ya harus dari awal lagi. Iya, oke. Jadi kalau pada saat mau vaksin tapi memang ada gejala apa tuh dok yang nggak boleh pada saat mau vaksin dok, misalkan saya ada common cold gitu ya, atau saya demam meriang-meriang nih gitu, apakah saya mengundurkan diri dulu atau saya diare gitu ya, saya paksa aja deh karena ini udah schedule vaksin kedua saya gitu. Nah, ada yang kalau ada penyakit yang harus dihindari pada saat schedule vaksinnya atau tidak sih dok sebenarnya? Ya, Untuk akhirnya pasien bisa oke deh saya mundur ya schedule-nya gitu dok. Iya. Jadi anjurannya adalah jika pada jadwal yang ditentukan ternyata sakit, segeralah berobat ke dokter. Karena seharusnya kalau berobat ke dokter, penyakit tersebut harusnya ya insya Allah akan sembuh kurang dari 5 hari. Sehingga delay atau penundaan vaksinnya itu tidak lebih dari 1 minggu. Harusnya kalau segera berobat ke dokter yang baik dan benar, harusnya bisa tidak terlalu lama tertundanya. Oke, jadi misalkan besok dia schedule-nya ternyata besok paginya Sakit, ya berobat. diare berat gitu ya, dia berobat dulu gitu ya. Jangan di rumah didiamin aja ya, jadi prolong. Jadi Iya. Oke. Apakah ibu menyusui boleh divaksin dok? Apakah dampaknya jika ibu tersebut menyusui lalu divaksin, ada dampak ke bayi atau enggak? vaksin nggak apa-apa. Ke bayi kalaupun masuk juga kan untuk infeksi alamiah saja, ke bayi itu tidak bergejala sebagian besar. Jadi nggak ada masalah, vaksin aja. Oke. Lalu apakah vaksin COVID ini melindungi secara jangka panjang dok? Nah, ini yang masih dalam penelitian. Ya, karena beberapa mengatakan bisa bertahun-tahun, tapi ada penelitian terbaru dikatakan bahkan 3-6 bulan sudah turun. Apalagi dengan adanya varian, ya. Untuk varian yang Afrika Selatan apalagi Brazil itu belum ada yang bisa cover, masih dalam penelitian vaksinnya. Nah, jadi berapa lamanya kita harus booster masih belum ada konsensusnya. Tapi yang kabar gembiranya adalah setidak-tidaknya ya, yang mengklaim si AstraZeneca ya, saya bukannya kebetulan yang baru dibaca itu yang memang dia bisa melindungi yang varian dari UK ya, setidak-tidaknya bisa melindungi dari infeksi berat dari varian vaksin yang sekarang ya. Lalu ada mitos kan ya dok ya, ini sebenarnya mitos atau fakta sih gitu ya pertanyaannya, kalau vaksin, apakah benar setelah vaksin pertama antibodi dan daya tahan tubuh penerima vaksin ini akan menurun? Makanya diinformasikan pasca vaksin pertama jangan keluyuran dulu, antibodinya menurun dan lain sebagainya. Nah itu gimana tuh dok, mitos atau fakta sebenarnya? Iya, mungkin bukan mitos bukan fakta, tapi salah paham. Jadi saat masuk komponen antigen virus, baik dari yang mana tadi kita sudah jelaskan ya, baik yang whole particle virusnya atau hanya materi genetiknya ya, yang manapun itu masuk ya, ibaratnya untuk memicu timbulnya sistem imun terhadap virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, kan tubuh kita sedang dipacu untuk membuat sistem imun atau membentuk respon imun sel B dan antibodi dan sel T tadi. Sehingga apa? Tentu sudah kita ketahui, untuk kita menciptakan, membentuk sistem imun yang baik, beristirahat cukup, diet yang seimbang, tidur yang cukup, ya kan? Kemudian berolahraga, tidak boleh stres. Hal-hal ini sudah diteliti bisa menciptakan respon sistem imun yang maksimal. Sehingga jalanilah hal itu tersebut saat tubuh kita sedang dipacu untuk membentuk respon imun yang baik. Jadi jangan keluyuran, kurang tidur, begadang, makan telat, gitulah kurang lebih. Oke, thank you dok. Lalu pertanyaan berikutnya masuk ke vaksin gotong royong lagi nih dok gitu ya. Kalau selain Sinovac juga katanya akan menggunakan Sputnik. Bagaimana dok penelitian untuk Sputnik? Karena dulu waktu Rusia mengumumkan di berita banyak diragukan oleh dunia internasional dok. Ya, memang Sputnik yang Rusia ini juga menjadi wacana.
Tapi dari yang saya baca ini masih debatable, maksudnya masih belum confirm untuk safety-nya ya. Untuk safety-nya masih dalam penelitian. Jadi nampaknya makanya kita masuk dalam Sinovac. AstraZeneca, Sinovac, ya, Pfizer. Cuman Pfizer sama Moderna kan kulkasnya harus yakin itu -70 atau -20. Betul, betul. Distribusi vaksinnya ya dok ya yang Betul. yang masih di Makanya larinya akhirnya ke AstraZeneca. Johnson Johnson juga sempat larang karena safety isunya, karena kurang aman, tapi sekarang katanya udah boleh lagi. Nah, tapi coba kita tunggu kabar berikutnya, karena update vaksin ini hitungannya per 12 jam, per 6 jam, per jam. Jadi berubah terus. cepat ya dok ya, bisa Iya, berubah sewaktu-waktu iya, gitu ya betul, dok ya informasinya. betul. Oke. Apakah COVID menyebabkan penurunan kapasitas paru yang akhirnya secara permanen dok? Tadi dokter sampaikan bisa jadi long COVID gitu ya. Yes. Nah, apakah itu akan penurunan kapasitas parunya akan permanen tuh jadinya gitu dok? Ya, memang penurunan kapasitas atau fungsi paru ini ada ditemui beberapa pada long COVID. Tidak semua pasien, tapi pasien yang mengalami long COVID. Faktornya apa? Tapi tidak semua pasien. Dan seberapa lama itu akan menetap masih dalam penelitian. Oke, ini kayaknya banyak pertanyaan lebih kepada alergi boleh apa enggak, terus penyakit-penyakit lain lah dok disebutkan. Alergi boleh asal jangan sedang akut. Dan Apa aja sih yang nggak boleh? Dan saya Ini selalu dok pertanyaannya. pesankan kepada pasien-pasien saya yang punya bakat alergi, hati-hati pada angka 30 dan angka 2 jam. Karena dari penelitiannya, yang shock anafilaksis ini 30 paling cepat pada 30 menit pertama dan 2 jam pertama. Jadi kalau ada, ya itu kan fatal kalau terjadi alergi ya. Jadi itu saya katakan dekat-dekat deh sama dokter atau paramedis atau rumah sakit pada 2 jam pertama setelah vaksin. Itu paling itu aja Jadi pesannya. tetap vaksin, tetapi hanya saja menjadi red alert lah ya dalam Betul. jangka waktu maksimum adalah 2 jam. Ya karena kalau nggak itu, kalau tidak vaksin pun kan apapun bisa menyebabkan alergi, nggak hanya vaksin yang bisa menyebabkan. Betul, betul. Oke. Tadi ibu hamil dok, ibu hamil boleh divaksin apa enggak? Yang benar-benar individu yang benar-benar dilarang untuk dilakukan vaksin adalah yang memiliki kelainan bawaan, yaitu memiliki penurunan sistem imun bawaan lahir, dan ini sangat jarang kasusnya, sangat jarang pasien ini. Oke, nanti jadi pertanyaan tuh dok, sistem imun bawaan lahir itu apa ya? Ya, imun defisiensi dari lahir bawaan. Jadi tidak terbentuk sel imunnya memang dari lahirnya. Tapi itu sangat jarang sih penyakit ini. Mungkin ini belum ada pertanyaan dari teman-teman ya dok, tapi coba saya mewakili pertanyaan beberapa teman-teman mungkin yang belum muncul. Dokter Nanda nggak boleh Perlu nggak sih, nanya. dok, sebelum vaksin. Mana dok? Dokter Nanda nggak boleh nanya. Saya nggak boleh nanya. Abis pertanyaannya berulang nih ya. Mungkin pertanyaannya lebih kepada beberapa, mungkin ini pertanyaan yang belum muncul tapi teman-teman Iya, mungkin baik. pernah mendengar. Sebelum vaksin perlu nggak sih kita cek screening COVID dulu dok, gitu ya, antigen kah atau antibody yang lain kah? Nah itu perlu nggak dok? Kira-kira Iya, dok? iya. Ada rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan screening COVID. Sudah pernah, jadi kalau sudah akut kan kita periksanya antibody, ya. Jadi antibody COVID IgG IgM-nya, ya. Itu ada rekomendasi seperti itu. Jadi dia infeksi lampaunya sudah pernah kena atau belum, tapi bukan untuk vaksin enggaknya, untuk tahu prioritas saja. Oh kamu udah pernah kena, ya udah berarti kamu nggak prioritas. Hanya seperti itu. Ya, tapi tetap ya divaksin, tapi bukan untuk vaksin apa enggak, hanya prioritas saja. Jadi katanya ada mitos, beberapa pertanyaannya kalau saya nggak cek swab antigen misalkan, kita nggak tahu ternyata sebenarnya kita lagi terinfeksi. Jadi kan ada mitos ya dok ya, pasca vaksin malah jadi COVID. Nah itu tuh mitos atau fakta tuh dok gitu. Sepertinya sih menurut saya mitos ya dok ya, karena bukan vaksin yang menyebabkan COVID ya dok ya, tetapi mungkin memang sudah ada masa inkubasi di situ pada saat melakukan vaksinasi, benar nggak dok? Ya, seperti yang kita udah bahas tadi, Dokter Nanda, vaksin itu yang dimasukkan hanya materi genetiknya aja, bukan virusnya. Jadi nggak bisa bikin sakit COVID.
tapi dia bisa bikin respon imunnya terbentuk. Jadi bukan beneran malingnya, tapi mungkin kan tadi yang ada maling itu penandanya apa? SARS-CoV-2 itu penandanya protein spike. Jadi misalnya malingnya kepalanya hitam panjang, maka ada sesuatu yang lain yang dibuat kepala hitam panjangnya aja, protein spike-nya saja ya. Ini yang vaksin berdasarkan protein spike ya. Yang ada lagi yang berdasarkan nukleokapsid. Nah itunya saja yang dimasukkan sehingga orang tertipu, sistem imun tertipu. Oh ini ada protein spike-nya nih, jadi akan memicu respon imun. Tapi bukan beneran virus COVID SARS-CoV-2 aktif yang dimasukkan, sehingga vaksin tidak bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Itu sudah ditegaskan oleh semua ahli vaksin dan penelitian. Jadi mitos. Ini akhirnya nyambung nih dok. Akhirnya habis dia vaksin pertama, akhirnya dia COVID. Nah terus jadwal vaksin keduanya perlu apa enggak gitu, atau dia harus ulang lagi dari awal dok? Ya, itu mitos pertama, nggak bisa menyebabkan COVID-19. Kedua, perlu nggak cek swab antigen? Kalaupun dia ternyata positif, tapi kan dia sedang tidak akut berarti kan? Kalau dia sedang akut sakit, tentu dia tidak divaksin, tidak mau vaksin. Kalau dia ternyata positif tapi dia lagi nggak akut, kan berarti dia masuknya OTG. Ya, jadi OTG, kalau dia OTG kemudian dia divaksin ya nggak apa-apa. Ya, cuman respon imunnya memang akan akan terbentuknya sesuai dengan vaksin dan dengan dari respon alamiah itu juga. Ya. Tapi biasanya OTG juga kan setidak-tidaknya ada ngilu-ngilu ya, ada sebagainya. Ya mungkin boleh saja sih kalau cek 1 jam kan jadi, atau 15 menit swab antigen kalau memang ragu-ragu, walaupun tidak ada rekomendasinya. Jadi kalau setelah vaksin pertama lalu COVID, jadwal vaksin keduanya tetap dilakukan ya dok ya, nggak perlu kita ngulang lagi dari vaksin pertama ya dok ya? Gimana maksudnya? Vaksin sekarang vaksin? Jadi pertanyaannya sudah vaksin pertama lalu akhirnya terserang COVID dok. Nah untuk masuk ke vaksin kedua sesuai dengan schedule-nya, apakah masuk sesuai dengan schedule vaksin kedua atau perlu mengulang lagi dari vaksin pertama dok? Oke, ini kayak latihan soal ya. Oke, jadi kita pakai kembali ke patofisiologi. Pada vaksin pertama kita ambil misalnya yang memang Coronavac atau Sinovac, di mana saat vaksin pertama itu belum ada proteksi di atas 50%. Jadi dia belum kebal. Terkenalah dia COVID-19. Terkena COVID-19, ternyata sudah jadwal vaksin kedua. Nah, saat dia jadwal vaksin kedua, berarti dia kan masih dengan penyakit COVID-19. Sementara si infeksi alamiah yang COVID-19-nya itu sudah akan menimbulkan respon imun. Jadi apa fungsinya vaksin kedua? Jadi vaksin keduanya ditunda saja sampai 3 bulan berikutnya. Logis ya? Karena buat apa sudah ada infeksi alamiah yang akan memicu respon imun, buat apa kita vaksin lagi? Tunggu 3 bulan setelah COVID-nya sembuh. Oke, thank you dok. Mungkin pertanyaan bukan dokter Anissa ya, Bapak Yunanto ya. Staf PTBC nantinya menggunakan vaksin apa? Vaksin gotong royong sekarang dengan Sinovac Pak? Wah bagus itu, bagus. Kita masukkan ke Sinovac. Oke. Lalu pertanyaan terakhir nih dok, dari Ibu Natasha, habis vaksin tetanus difteri bisa vaksin COVID kapan ya? Ini maksudnya DPT dewasa kah itu? Karena anak-anak di bawah 18 tahun kan nggak bisa vaksin. Betul. Rekomendasinya sekitar 2 sampai 4 minggu. Misalnya kita mau vaksin pneumokok ya, pneumonia. Kemudian mau vaksin COVID itu 2 sampai 4 minggu jaraknya. Oke, di saya nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya kepada Dr. Anissa langsung? Silakan di-unmute saja. Atau sudah cukup jelas? Sepertinya sudah ya, semua pertanyaan mitos dan faktanya akhirnya terjawab. Alhamdulillah. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lain kah? Atau saya kembalikan floor-nya ke Mbak Evita ya. Juga teman-teman dari PTBC sangat excited ya untuk vaksin ini. Sebelum kita tutup sesi ini, akan ada
pemaparan dari Mas Angga sebentar terkait dengan survei. Kepada Mas Angga dipersilakan. Oke, terima kasih, Ta. Selamat sore teman-teman semua. Ya,